Hai semuanya, selamat datang di Carol Diary Halloween version. Berbagai macam kisah seram dan menegangkan sudah sampai di meja ini. Dan siapkah kamu untuk mendengarkan cerita-cerita itu? Let's go. Dari Muhammad Faisal. Ada yang gedor-gedor pintu kamar plus banting galon kosong. Padahal di rumah dia cuma sendirian. Siapakah itu? Oke friends, jadi kejadiannya dari Faisal ini terjadi waktu bulan puasa. Waktu sahur dia kan ke rumah saudara tuh. Dan habis sahur langsung pulkam sama saudaranya itu. Jadi sejak kejadian itu dia nggak berani keluar kamar sama sekali. Karena takut banget. Soalnya di rumahnya juga dekat sama kuburan. Ini itu ya. Ini dari Dokusen Ready. Kamarku dihuni sosok ular berkepala manusia cewek. Dari sejak aku bayi sampai sekarang ini. Terus aku bertanya, apakah dia masih sering melihatnya atau masih sering menampak di sekitar dirinya begitukah? Tapi kata dia sampai sekarang sih udah jarang nampak ya. Cuma setiap jam 12 malam itu selalu ada barang-barang jatuh gitu, berjatuhan. Dan dia juga sendirian katanya di rumah, orangnya insomnia. Dia nggak takut sih. Yang penting katanya iman kuat, berpikir positif, yang penting nggak ada kecoa. Nggak ada kecoanya gitu maksudnya ya. Tapi kata bapaknya dia tuh, penunggu rumah tersebut itu adalah pengikut Dewi Lanjar. Dia juga nggak tahu pasti siapa Dewi Lanjar itu. Dan kalau Carol lihat di Google ya, Dewi Lanjar itu adalah Ratu Laut Utara, penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya Utara Pekalongan, Jawa Tengah. Ini horor banget ya. Ini dari Nachuan Prayogo. Jadi ceritanya waktu dia umur sekitar 3 atau 4 tahunan gitu ya, dia lihat ada orang dewasa nih, om katanya gitu, lagi berdiri dekat sumur gitu kan, sumur tua gitu yang ada di asramanya dia tuh ya. Terus dia nyamperin tuh, tunggu, tapi dia umur 3-4 tahun, oh maksudnya ada di asrama, mungkin dia punya asrama atau apa gitu ya. Nah dia lihat ada om itu di dekat sumur tua. Dia nyamperin dan tanya, om, ngapain om? Gitu kan. Omnya belum noleh nih. Om, ngapain om? Terus omnya nengok. Begitu nengok, kepalanya langsung jatuh. Serem banget kan? Jadi nengok kepalanya jatuh, terus si Natsua ini langsung, kan anak kecil ya, dia langsung nangis lari ke dalam gitu. Ya ampun, oh my god, aku gak bisa bayangin tuh ya. Apalagi anak kecil tuh lihatnya tuh jelas banget ya. Jadi si Natsua ini begitu ngeliat itu, dia langsung lari nangis kebirit-birit gitu kan, sampai ya gitu. Aku bisa bayangin kok Natsua. Nah ini dari Andrea ya. Dia pernah lihat kayak ibu gua masuk kamar mandi. Padahal dia lagi di depan rumah. Jadi dia lihat tuh kayak persis banget ya, sama persis orang banget gitu. Padahal waktu dia ke kamar mandi itu hilang, nggak ada siapa-siapa gitu. Dia nginceng gitu kan, ngintip gitu. Wah, kayaknya ada orang masuk, tapi nggak ada. Aku juga pernah lo ngalamin kayak gitu. Jadi kayak ada waktu di dalam tempat kerja aku gitu kan ya, terus lewat gitu, aku sama adik aku beneran lihat. Adik aku tuh ngira tuh aku keluar lagi ngambil minuman di situ, dan aku juga ngira adik aku tuh lagi keluar. Kita kan lagi beda kamar tuh ya, di ruang tamu tuh kosong gitu kan. Terus ini kita habis selesai waktu break, aku sama adikku keluar. Tadi kamu keluar ngambil minuman? Enggak tuh, aku kirain tadi kamu yang ngambil minuman.
Tapi memang kayak gitu tuh yang biasanya kelihatan tuh benar sih, tapi kita sepintas aja gitu. Merinding kan. Dari Abdul Halim. Ceritanya waktu 7 tahun pernah tidur mimpi dikejar raksasa. Tapi begitu dia bangun, dia tuh udah ada di tengah jalan. Ya, jadi dia kan mimpi tuh. Mimpi. Dikejar-kejar raksasa. Terus begitu dia belum bangun ya. Nah, waktu itu katanya ada kakak kelasnya yang kebetulan baru jalan-jalan habis pulang dari toko. Begitu lihat dia langsung menghadang, dicegat gitu ya. Stop gitu kan. Dan si Abdul ini langsung bangun gitu kan. Langsung kebangun, kaget. Dan anehnya, waktu dia bangun tuh dia nggak ngos-ngosan. Padahal waktu mimpi tuh kan dia dikejar-kejar sama raksasa tuh ya guys ya. Nah, sejak saat itu setiap kali tidur baik malam ataupun siang selalu dikancing dari luar. Jadi langsung sama orang tua itu dikunci pintunya dari luar gitu. Jadi takut kejadian kayak gitu lagi. Soalnya waktu itu kan katanya lagi banyak penculikan gitu sih. Nama kakak kelasku yang nolongin dan menghadang aku namanya Ilham. Gak tahu kalau waktu itu dia gak bangunin aku, apa yang terjadi sama aku. Kayaknya aku juga sering dengar kisah kejadian kayak gini tuh kalau di Jawa tuh bilangnya tuh ngelilir. Jadi kayak mimpi terus tiba-tiba bisa tidur tengah jalan kayak gitu sih sering. Dan katanya kok misalnya kita mimpi gitu ya, mimpi sambil sering tuh kayak ngelilir gitu kan, tapi lagi tidur tiba-tiba keluar gitu ya. Itu kata orang-orang tua dulu sih sebenarnya waktu pas kebangun gitu, maksudnya bangun tapi tidur kan ya, tapi merem. Itu lebih baik nggak dikagetin atau nggak dibangunin. Jadi diikutin aja walaupun sampai kemanapun. Bisa aja dia jalan terus sampai ke sepanjang komplek perumahan. Ikutin aja sampai dia tidur, sampai dia bangun sendiri kayak gitu. Soalnya kalau dibangunin tuh bisa ya kayak gitu, bisa kayak shock, kaget gitu. Like that. Do you believe it or not? Nah, ini kemudian dari Immanuel Yehezkiel ya. Dia cerita sebuah kejadian tahun 2019 kemarin nih. Dimana dia waktu itu masih kerja di Jakarta nih guys. Dan ngekos di salah satu daerah di Kelapa Gading. Kamarnya ini tuh ada 2 lantai. Sebelah tempat jemur baju dan sebelahnya lorong buat ke kamar mandi tuh. Kamar mandinya sendiri tuh ada di pojokan gitu. Apapun yang ada di pojokan tuh selalu kayak gimana gitu ya. Nah, jadi pintu kamar mandi langsung menghadap ke tempat jemur baju. Ceritanya waktu malam jam 2 dini hari, dia kan kebangun tuh, pingin boker katanya. Lanjutlah dia ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi awalnya dia nggak dengar apa-apa, kayak ya biasa aja gitu kan ya. For your information, dia dari kecil nih udah terbiasa kayak ada kisah-kisah hantu itu, dia kayak udah beberapa kali mengalami kejadian mistis gitu. Nah, lanjut ya. Jadi waktu pas dia kamar mandi itu suara kerannya kan keras banget. Jadi dia nggak dengar apapun. Setelah penuh air di baknya itu kan dia matiin tuh ya. Dimatiin. Waktu kerannya dimatiin, baru dia mendengar suara kayak samar-samar gitu. Dia ada cewek menyanyi bersenandung jam 2 dini hari. Terus katanya dia tahu ini ulah siapa gitu kan ya. Dia udah siap-siap gitu. Siap-siap untuk apa nih Immanuel ya? Nah, waktu selesai dia kan buka pintu kamar mandi tuh ya. Dan di tempat jemuran baju itu nongol kepala cewek. Kepala cewek itu nongol jelas banget dengan rambut yang panjang, kusut gitu kan ya. Di depan kamar mandi itu kan jemuran persis itu. Dia tuh ngeliat banget cewek itu rambutnya panjang, terjuntai, bahkan mungkin sampai ke lantai ya. Kusut banget gitu. Dan senyum ke dia. Dia merinding banget kan. Dan katanya pokoknya wajahnya tuh serem banget ya. Dan karena kejadian itu dia keinget kayak mengalami trauma gitu ya. Karena kesel, masih ngantuk dan mata ayam kayak udah jam-jam 2 dini hari tuh udah digangguin. Akhirnya dia malah ngejar loh. Dikejar tuh cewek itu sampai ke arah jemuran sambil teriak. Dia pokoknya bacain doa gitu sambil ngejar, berani banget tuh ya. Aduh, ke aku jangankan ngejar ya, mungkin udah kayak kaku gitu, nggak bisa gerak pasti ya kan, atau mungkin langsung lari, pasti lari deh. Ini malah dia ngejar tuh. Nah, waktu udah sampai tempat jemur baju, si cewek berambut panjang tadi itu, bayangin ngapain tuh ceweknya?
Jadi waktu dikejar tuh cewek itu langsung melayang, terbang ke rumah-rumah gitu. Oh my god, ini kayak bener-bener film kenyataan gitu ya. Oke, ya, jadi bener-bener terbang ya. Jadi akhirnya dikejar terbang deh, sambil dia baca-baca doa gitu ceritanya. Ya, ini kisah berikutnya dari Tuo ya. Dia bilang kalau ada penghuni sebelah rumahnya itu yang selalu nyamar jadi bibinya. Padahal bibinya dia tuh belum pulang dari kuliah. Siapakah itu? Jadi dia ingat banget ya kejadiannya tuh sekitar jam 7-an malam gitu, karena jam segitu kan pada makan besar tuh, pada kumpul semuanya keluarga besar untuk makan malam. Nah, kemudian dia bilang, "Teh, nasinya dipindah Uti ke meja depan." Dibilang kayak gitu kan. Nah terus, loh kok dia nggak ke meja depan ya? Dia malah menuju ke arah dapur gitu kan, ke tempat cucian gitu. Terus dia, si Dana ini kayak kok aneh ya? Tuh dia ngikutin jalan. Loh, kok hilang gitu kan? Mana gitu kan? Terus dia tanya ke ibunya kan, "Loh, iya bibi kamu kan belum pulang dari kuliah." Terus sejak saat itu dia tuh langsung demam selama 1 minggu. Aduh, mungkin kenapa ya? Kalau menurut kalian kenapa tuh? Kenapa bisa begitu melihat bisa demam? Kalau kalian mungkin punya kejadian sama dan tahu alasannya kenapa, bisa tulis komen ya. Pernah nggak kalian ketemu sosok peri itu? Biasanya kan kalian yang lihat yang serem-serem gitu kan. Nah kali ini kisah dari teman kita tuh dia bertemu dengan ibu peri. Gimana ceritanya? Tapi ini serem atau enggak sih? Jadi dia waktu pulang kerja di Jogja tuh ya, sekitar jam 2 malam. Selalu jam 2 malam ya. Mungkin pas muncul-munculnya kali ya. Jadi sampai di gang rumahnya tuh jam 2 malaman gitu. Pertigaan jalan ke rumah. Jadi rumah dia kan di desa, dan di gang itu rumahnya hanya ada 3 rumahku. Rumah kakak sama tetangganya 1. Jadi maksudnya di komplek itu cuma ada 3 rumah gitu ya. Nah pas masuk di situ ada wanita pakaian serba putih, rambut panjang, berdiri tegak di pertigaan gang itu. Dan banyak cerita dari tetangga desa kalau lewat jalan depan rumah itu tiap menjelang dan sesudah maghrib plus hujan gerimis mesti diikuti pocong. Yang cerita itu bukan 1-2 orang aja kak. Ini kamu cerita pocong atau peri sih? Katanya tadi peri, sekarang kamu lihat pocong. Yang benar yang mana? Dari Christopher Robbie. Tahun 2018 waktu libur semester mau pulang kampung. Ceritanya pakai motor aja dari kota Pontianak, berangkatnya udah sore. Kejadiannya pas udah lebih setengah perjalanan, lokasinya pas di jalan yang tanjakan tinggi banget lokasinya, gak jauh dari kampung orang. Dia dan temannya waktu itu sama-sama lihat kuyang dari pas mau mulai nanjak, kayak ada lampu di atas tanjakan tapi gak cerah, kayak remang-remang gitu. Semakin dekat, semakin jelas. Waktu itu gak kepikiran kalau itu kuyang. Boom! Akhirnya kayak orang kena serangan jantung pas kelihatan bener itu kuyang. Merinding ya. Kebetulan karena posisi malam dan jalanan agak sepi, dia bawa motor bersama dengan teman-temannya agak ngebut. Jadi gak sempet untuk putar balik, jadi terobos aja. Ya, ceritanya walaupun udah jelas banget wujudnya, katanya kayak hal seperti itu udah biasa di Kalimantan. Ya teman-teman, kuyang sendiri adalah siluman berwujud kepala manusia. Dia adalah sosok daging yang tanpa kulit dan anggota tubuhnya bisa terbang. Dia akan mencari darah bayi atau wanita melahirkan. Dan ini memang nyata ada di Kalimantan. Pernah lihat kuyang? Ini ada cerita dari Cugi. Dia ceritanya ngurusin orang yang kesurupan. Bukannya serem tapi malah kocak. Jadi ceritanya ini berawal ketika setiap habis maghrib ada suara di atap kayak dilempar kerikil gitu kan. Tapi anehnya suara kerikil itu gak bergulir ke bawah gitu kan. Kejadian itu terjadi hampir semingguan gitu katanya si Cugi nih ya teman-teman. Nah pas hari ke-7 kan habis maghrib ada suara itu lagi kan. Nah waktu itu kakaknya di dapur
ngikut tuh ke dapur tuh suara kerikil yang kayak dilempar itu kan. Terus dia pindah ke kamar suaranya juga kerikilnya jatuh di atas kamarnya. Jadi waktu ke dapur ada kayak kelontangan di dapur, waktu ke kamar kelontangan di kamar gitu kan. Tapi aku pernah juga sih kayak gitu, kayak ada kelontangan di atas, tapi nggak tahu sih sama nggak ceritanya. Nah lanjut ya. Terus dia saking jengkelnya kakaknya itu ya, kakaknya kayak ngumpat gitu, wah nggak gitu, ngumpat gitu, wah gitu kan. Kemudian dia lihat sosok anak kecil laki-laki di depan tembok, ya kan, ada anak laki-laki depan tembok muncul tiba-tiba, langsung ditampol sama kakaknya. Ditampol tuh tembus atau berbentuk tuh ya. Nah, tapi dia bilang sih kakaknya tuh bisa lihat tapi bukan anak indigo, bukan. Nah, habis ditampol tuh sosoknya itu kena tembok kan ya. Terus kakakku keluar suruh mijitin tangannya. Jadi kakaknya dia tuh kan keluar suruh mijitin tangannya. Maksudnya si Cugi ini suruh mijitin tangan kakaknya tadi habis nampol gitu kan. Terus dia kan, si Cugi ini mijitin tangan kakaknya tuh, dipijitin. Waktu dipijitin ya kan, habis dipijitin tuh kakaknya itu langsung kejang-kejang gitu kan ya, langsung kejang. Terus kesurupan sambil marah-marah. Terus marah-marah gini, apa kowe? Aram juga apa kowe? Wong tua aku ora gawe apa-apa, kok kowe ngergoni ngene yo, gitu pokoknya kayak gitu kan. Ngomong ngalor ngidul nggak jelas itu ya. Terus si Cugi ini akhirnya dia kayak bacain ayat-ayat atau doa-doa gitu. Nah langsung sembuh kan. Nah tapi sejak saat itu si kakaknya ini sering banget kesurupan gitu guys. Dan katanya yang masuk itu serem-serem banget. Katanya dia kayak ada anak kembar wewe gombel, terus habis itu ada macan yang masuk juga kayak gitu. Yang paling parah tuh katanya si macan ini sering banget kayak memasuki tubuh kakaknya itu. Paling parah tuh waktu istrinya hamil, katanya macannya masuk. Wah, dia langsung lari ke depan rumah dong ya. Naik pohon kelapa, ngambil janur, terus dia mecut kakaknya. Waduh, ini kayak Ghostbuster gitu ya. Jangan dibukul gitu kan pakai ini, katanya dia pakai janur itu. Nah, untungnya katanya si macan ini paling takut sama omnya gitu kan. Omnya datang terus dibentak. Mulai kowe. Mulai ora senengane teko sampe naik dhewe gitu kan. Jadi ini artinya tuh, pulang nggak kamu? Datang seenaknya sendiri. Sana pulang gitu kan. Ya udah habis itu keluar gitu kan. Keluar, yang merasuk itu keluar. Ya udah akhirnya dia sama kakaknya pulang ke batu tepi sungai. Nah ini yang belakangnya ini, yang pulang ke batu tepi sungai ini kakak kamu atau sosoknya tadi? Oke, gitu deh ceritanya. Oke, ini dari Fauzi. Dia pernah ketemu setan tanpa kepala, no head, sekitar 14-15 tahun yang lalu. Jadi terjadi di depan rumah kosong yang tua gitu ya. Awalnya dia kira itu orang mau ngerjain dia gitu kan ya. Karena dulu dia sama sekali nggak percaya hal-hal seperti gini nih. Tapi yang bikin aneh, bulu kuduk dia tuh merinding dan hal tersebut terjadi di depan mata kepala dia sendiri. Setelah dia lewat, baru dia berani jalan kan di jalanan rumah itu. Tapi waktu dia nengok, loh, mana orang tadi yang ngajak dia jalan? Udah langsung hilang. Jadi orang yang tadi itu langsung hilang, yang tanpa kepala tadi itu. Dan dia juga bercerita kalau yang mengalami itu bukan dia aja, tapi warga di kampung itu semua pernah melihat setan tersebut setelah ada pembuatan jembatan baru di situ. Lokasinya teman-teman ini ada di daerah Pasar Juwin, Kecamatan Haruai, Tanjung Tabalong. Buat kamu yang tinggal di sana, mungkin bisa share cerita kamu di komen juga ya. Berikutnya dari Randy. Ada cerita serem dari dia ketika main ke rumah temannya, pulangnya jam 12 sendirian. Ceritanya aku diajak main ke rumah teman aku, main game katanya, dan akhirnya dia jam 7 ke rumah temannya itu kan. Udah lama tuh gak kerasa, udah jam 2 dini hari. Kan dia disuruh nginap kan ke rumah temannya, tapi dia gak mau. Dia kan mau pulang, dia bilang ke temannya, bro anterin aku pulang dong. Temennya bilang, sorry aku takut. Yaudah deh, akhirnya si Arendi ini pulang sendiri nih ya. Dan dalam perjalanan, sepeda motornya terasa berat banget dan perasaannya makin gak enak.
mana sendirian pula ya kan. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan wanita. Terus dia panik banget, jantungnya deg-degan gak karu-karuan. Dia kan mau telepon temennya tuh. Tiba-tiba HP-nya error, mati, hidup sendiri, mati, hidup sendiri. Dia tambah panik. Nah, terus di situ dia nggak mikir apa-apa lagi, langsung ngebut, tapi nggak sampai-sampai. Nah, tapi di akhirnya dibegal sama Mbak Kunti. Ini baru pertama kali aku dengar ya, dibegalnya sama Mbak Kunti. Kata dia nih ya, Mbak Kuntinya tuh bilang kayak gini, anterin aku dong, anterin aku dong. Otomatis si Arendi ini bilang, enggak, aku nggak mau gitu kan. Mbak Kuntinya bilang, kalau kamu mau pulang dengan selamat, anterin aku dulu. Akhirnya terpaksa dia nganterin si Mbak Kunti ini ya. Dan dalam perjalanan dia nggak mau noleh ke belakang sama sekali, bisa bayangin nggak sih? Dia ngeliat ke depan terus. Nah akhirnya sampai di rumah kosong dan ada pemakaman di situ. Udah sampai kan? Dia noleh, mbaknya hilang. Yaudah dia terus akhirnya ngebut lagi gitu kan. Dia udah nggak mikirin apa-apa lagi. Yang ada di pikirannya cuma pulang sampai rumah gitu kan. Sudah lama akhirnya dia sampai rumah nih ya. Dia langsung masuk kamar, kunci pintu. Akhirnya pagi pun datang. Terus temennya dia bilang, kamu nggak apa-apa bro, katanya gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Dan karena kejadian ini dia kapok dan nggak mau main sampai malam-malam atau pulang malam lagi. So gimana kalau kamu pulang dini hari? Siap-siap ya untuk diucekin sama Kunti. Alright, berikutnya dari GF nih ya. Dia pernah melihat sosok kuntilana di crane rumah sakit. Mukanya kayak setengah hancur gitu katanya. Jadi ceritanya itu ya, dia tuh melihat banget tuh ya, katanya kupingnya itu kiri kanan tuh berdarah-darah gitu teman-teman. Terus katanya senyum ke dia, katanya nggak nahan tuh. Kamu suka banget lihat senyumnya atau gimana tuh? Terus si kuntilanak ini nangis gitu kan, nangis minta ditemenin gitu. Terus akhirnya yaudah deh aku temenin, kata dia kayak gitu. Tapi takut banget, tapi dia ngerasa asik gitu, kayak punya temen dari makhluk yang berbeda. Dia ngerasa kayak enjoy aja gitu. Terus dia ngobrol-ngobrol juga kan, katanya kayak ngomong-ngomong biasa aja. Jadi dia tuh ceritanya katanya habis diperkosa, mayatnya dikubur di rumah sakit yang waktu itu belum jadi gitu. Terus dia kayak minta didoakan biar matinya kayak sempurna gitu ya. Oke, semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Oke. Tips or trick tahun 2020 Halloween time with Carol Diary. Oke teman-teman, demikianlah cerita seram di edisi Halloween with Carol Diary 2020. Semoga tayangan tadi dapat memberikan hiburan tersendiri untuk teman-teman semuanya. Happy Halloween, sampai ketemu lagi di Carol Diary berikutnya. Dan please keep support Carol dengan kasih like, share, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye. Happy Halloween. Tips or trick? Thanks for watching. And please subscribe.